Berapa orang? Enggak, maksudnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT ridho atas kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini, sehingga apa yang Allah SWT takdirkan pada malam hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan goals. Bagaimana menentukan sebuah bagian di mana kita bisa mengajukan daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu menjadi bagian yang setiap kita menjadi punya eh, sesuatu yang kita tuju di dalam menyampaikan apa yang menjadi cita-cita kita, impian kita, angan-angan kita, keinginan kita, dan seterusnya. Maka sambil menunggu sebagian besar kawan-kawan baru pulang dari masjid, eh, Alhamdulillah nanti ini insya Allah akan bergabung bersama kita ini. Alhamdulillah Ustadz Ruli sudah bergabung bersama kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz Ruli. Ahlan Big Sad, gimana sehat-sehat? Hayakallah. Alhamdulillah bekhair. Iya, Dibarakati doaikum. Kalau nggak dapat iya. doa dari antum nggak bisa kayak Masya begini, Allah, Ustadz. baru Saya pulang dari posisi di mana, Ustadz? ini di Jakarta saat Masya Allah baru kan. pulang dari musola. Allahu Akbar. Baik, kita malam ini menentukan goal, Ustaz. Ya, Jadi eh, pengen simulasi dulu sebentar sama sahabat MKI, boleh ya, Ustaz? silahkan Sat, aman Sat. Kira-kira dari sekian banyak sahabat MKI yang sekiranya bisa bareng saya untuk apa namanya mencoba untuk mencerna apa yang sedang kita garap ini. Ini kalau ada apa namanya lapangan gitu ya, lapangan bola katakanlah begitu. Terus kemudian apa namanya eh, ada lapangan bola ini dibagi. Ini mungkin gambaran saya nggak terlalu bagus, tapi kurang lebih mewakili lah ya. Kalau di sini ini adalah timnya eh, katakanlah World Star League gitu ya. Nah, kira-kira ini apa? Seluruh pemain dunia campur bermain di sini. Tapi ini Tarkamnya, ini juara Tarkam mana ya? Yang paling banyak di kita orang Depok ya, Tarkam Depok deh ini. Oke, ketika kita bicara tentang dua apa namanya dua kubu ini melakukan eh, penyerangan gitu ya. Kan udah pasti kalau World Star ke sana gitu ya. Kalau Tarkam Depok ini ke
ke sana nyerangnya, gitu ya. Terus yang kita lihat adalah eh, gol yang di tempat World League itu eh, mungkin agak nggak apa saya yang gambarnya, tapi kurang lebih seperti inilah gitu ya. Terus kemudian yang gol yang ada di tempatnya Tarkam seperti ini. Nah, pada kasus ini, kalau misalnya kasusnya ini sama mainnya 45 menit kali dua, tapi yang ini nih, ini diangkat golnya, dibuang, gawangnya dibuang. Kira-kira saya butuh kurang lebih 10 jawaban ini. Boleh dengan chat, boleh dengan open mic. Siapa yang punya besar kemungkinan memenangkan pertandingan kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan. Depok. Depok satu. All-Star, Hah? All-Star League, Postar League. Satu-satu nih baru. Baru dua nih. Baru dua orang. Saya butuh 8 jawaban. Depok 2. Depok. Depok 3. Mbak Aulia jawab Depok. Bu Fitri jawab Depok. Bu Arifa jawab Depok. Udah 5 tuh. 2 lagi. Kok banyak kan Depok ya? Kok Worcester League cuma 1 yang Ủa jawab ya? bên này hỏi lại Ali. Di Bu Arifa Johara nulisnya Tarkam. Oke. Siapa lagi? Ini ada banyak loh, ada 30-an orang loh. Ini yang jawab cuma segitu. Saya butuh 2 lagi, 2 lagi. 哎呀，以前試過嘛，試過唔夠一次嘛，一次咯。 Oh, Bonur Hikmah nih, Masya Allah masih di Hong Kong tapi open mic nggak nyimak rupanya ya. Quay lại bên tôi chẳng cần ibu yo senji ke. Weh. Weh Gobel. Ayo, siapa lagi? 2 lagi. Kalau ada bunda. Ini pada ngobrol semua ya, nggak nyimak ya di sekolah ya. Oke, baik. Dari 8 itu sudah berapa yang tadi jawab Depok? Lebih banyak yang jawab Depok. Kenapa? Ada yang bisa mewakili nggak? Kenapa kemungkinan menang Depok? Ada yang tahu? Bu Adis di Jatim, Bu Kurnia jawab Depok juga. Kenapa begitu? Kenapa Depok yang mungkin memenangkan? Kalau World Star League nggak mungkin menang. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Depok tidak ada gawangnya. Karena Depok nggak ada gawangnya. Jadi Untuk ngitung golnya gimana? nah, baik, luar biasa. Ini Pak Ilham ya? Atau Pak siapa nih? Benar. Oh, baik. Masih banyak yang sambil ngobrol, sambil berkegiatan ya. Karena malam ini mungkin masih belum siap belajar banget. Oke, ala kulli hal. Kalau dilihat dari diagram ini, kenapa Tarkam Depok yang bisa memenangkan pertandingan, sedangkan World Star League, padahal jago-jago semua. Mereka mau giring kayak apapun, sejago-jagonya mau ngegolin kayak apa, mau ngegolin kemana, mau nembak kemana. Jagung gocek digiring kemanapun, tapi kalau nggak ada sasaran tembaknya, mau kemana nih? Muter-muter aja dia. Tapi kalau Tarkam, gitu ya, dia langsung punya tujuan yang jelas. Ketika dia punya goal, maka dia bisa memenangkan. Gitu. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita bersama dengan Satruli akan membahas tentang betapa menentukan goals itu menjadi penting. Gitu kan ya Ustaz ya?
Iya, Sat. Ini kan masih serial dari life balance yang pekan lalu. Betul, Kita betul, betul. masuk ke bagian yang pertama. Ini ada goals, ada menentukan tujuan kita. Ya, ini yang memang menjadi apa ya, sebuah sebuah sesuatu yang memang menjadi titik awal dulu. Kalau bahkan semuanya ya, kalau kita di anak-anak juga, goalnya anak-anak itu kan seneng gitu kan, Sat. Kalau kita ngomong anak-anak gitu ya, anak-anak kenapa kamu melakukan ini, karena seneng kan gitu. Ya, Sederhana, mereka goalnya itu tentang sebuah yang seneng gitu, bahagia, bahagia. Kenapa ya, sih kamu lakuin ini? Ya karena tadi dia pengen hadiah, menyenangkan. dia menyenangkan, dia pengen hadiah, dia melakukan itu. Itu untuk anak-anak. Lah kita pun hari ini kalau kita tidak punya tujuan, nah akhirnya hari ini yang sering terjadi, Iya, agak ngelek di tempatnya ya, Ustaz Ruli. iya, Punten. ada yang sering bilang hidupnya hampa, Sat. Hmm, tanpa tujuan, nggak jelas ya. Iya, iya, kalau hampa kenapa tanpa tujuan? Ada juga yang jadi masalah adalah terlalu fokus di tujuan dan akhirnya tadi orientasinya hasilnya. Dan akhirnya prosesnya dia, tapi kan tadi kan tujuan itu tidak menghalalkan wasilah ininya ya. Jadi hati-hati juga nanti kalau ketika fokus di tujuan, wah kayak tadi, saya pengen umroh ya udah korupsi aja lah gitu kan, istilah kata gitu kan. Hmm, Nah, ini juga jadi hati-hati, tujuan juga tidak sekedar tujuan saja karena tujuan itu tidak menghalalkan caranya. Jadi gitu. Tengok mentang-mentang tujuannya ini jadi Robin Hood nanti kan. Wah, tujuan saya kan ingin nolong orang, ya udah saya maling. Nah, itu kan juga tidak ya, benar juga gitu. Nah, oke, ini juga perlu kita dudukkan dengan sesuatu yang tepat seperti itu. baik. Jadi menentukan eh, goal itu Ya, bagian yang seperti ibaratnya kita gini, Ustaz. ya, Ayo kita keluar yuk. Kemana? Ya, kemana aja. Itu kan jadi, lah mau ngapain? Nggak jelas gitu kan. Jadi apaan sih nih? Gitu. ya, Kan betul. kadang-kadang kalau ada orang yang senang healing, senang refreshing gitu, eh, kita makan di luar yuk. Gitu. Yang lain ekspektasinya kayak gimana banget gitu. Bapaknya cuma narik meja keluar gitu, terus pindah makan di luar, di Di teras teras. gitu. Dengan kita di luar, ah Iya, seru betul, betul. itu berantem itu urusan itu karena nggak sama persepsinya gitu. Jadi eh, malam ini kepengen juga berbagi sama sahabat MKI bagaimana cara kita menentukan goal itu. Ya, ya, Kalau menurut teori nih, Ustaz, ya, Edwin Locke ya, itu bikin ada lima apa namanya? Ada lima cara kita menentukan goal itu. Ada hal-hal yang kemudian bisa di apa istilahnya itu kalau diistilahkan itu jadi apa istilahnya kayak Edwin Locke itu psikolog asal ya, Amerika. Dia eh, menulis goal setting eksplorasinya adalah diantaranya kalau disingkat tuh SMART. ya, SMART itu S-nya spesifik ya, sehingga goal settingnya itu harus spesifik supaya nggak ngambang. ya, Saya pengen jadi orang baik lah, ya, gimana tuh? Nggak jelas. Orang baik kan banyak gitu. ya, Baik dalam hal apa dulu dan seterusnya. ya. Kalau misalnya punya yang spesifik, itu kurang lebih sama kayak ini nggak, Zat? Bikin dream book itu sama nggak, Zat? Kan kadang-kadang Mirip. kalau kita masuk dalam lingkungan-lingkungan entitas tertentu tuh disuruh bikin dream book. Kita Ya, mesti ngebayangin secara visual bahwa tahun berapa kita akan haji, tahun berapa kita akan punya rumah sendiri, tahun ya, berapa kita akan punya mobil, tahun berapa kita menikah dan seterusnya dan seterusnya. betul, Itu Sat. gimana, Zed? Ya, jadi secara ini memang mirip ya. Ada yang mungkin dream book, mungkin ada beberapa yang proposal hidup seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya. Sebenarnya mirip kalau nanti seperti yang di Edwin Locke itu juga sama tadi dengan smartnya. Nanti ada dia harus clear, clarity-nya segala macam Ya, memang dari sesuatu yang memang jelas dah. Tetapi memang ini menjadi setiap orang ternyata punya cara masing-masing ya, cara masing-masing. hmm. Tapi memang ada kaidah pertama menurut saya bahwa tujuan itu harus ini yang menurut saya tidak tidak boleh lepas dulu. Tujuan itu bahwa bahwa tujuannya itu harus kita clear, tujuan kita harus positif.
Karena seringkali ini harus kita ini kan. Seringkali tujuan itu basicnya adalah karena balas dendam. Oh, oke. Jadi apa istilahnya itu positif revenge gitu ya. Ya, betul betul. Jadi sesuatu kalau tujuannya clear ketika memang tadi semuanya tujuannya harus positif. Ini dulu yang nih bahwa bentuknya dream book lah, proposal hidup atau apapun itu nanti teknis-teknis yang kita bisa ini kan. Tetapi dipastikan dulu kita harus kalau saya selalu gini Sat, harus bisa menjawab 5 W. Hmm, Why? 5 why. Kenapa? hmm. Saya Apa aja pengen tuh, Ustaz? Ya, misalkan gini, saya pengen haji 5 tahun lagi. Kenapa? Kenapa harus 5 tahun lagi? Kenapa nggak 7 tahun? Nggak kenapa 3 tahun lagi? Ya kalau 5 tahun lagi, saya secara ini bisa jawab nanti. Kenapa begini? Ya. Misalkan, oh 5 tahun lagi itu tabungan saya sudah pas. Misalkan gitu. Misalkan. Oke, Ya. 5 tahun lagi. Kalau sudah pas, emang kamu nggak punya kebutuhan? Nah, jadi ditanya dengan begitu akhirnya apa? Nanti tergali kayak ini apa namanya? Kayak bawang, kayak kulit bawang itu digali tipis-tipis gitu. Jadi akhirnya 5 why tadi kalau bahasa ininya ya. Tanya deh kenapa kita ingin gitu. Banyak hari ini yang tadi ngomong, saya itu ingin mendapatkan ridho Allah. Pertanyaannya kadang-kadang gitu. Kenapa emang dengan ridho Allah? Bahkan kita perlu tanya juga, ridho Allah sih kayak piye gitu. Ya, perspektif kita sampai ke yang mana gitu. Betul. Makanya maaf, kalau kata Edwin Locke itu dikatakan mesti smart itu dalam pengertian S-nya dia itu disebutnya spesifik gitu ya. Spesifik. Spesifik biar saya ini jadi acuan teman-teman juga. Ya. M-nya itu measurable. Ya, terukur. Ya, terukur. Kemudian A-nya itu achievable. Ya, bisa ditarget, bisa dijangkau. dicapai. Achievable. Kemudian R-nya itu relevan. Ya. Dan T-nya itu time bound atau timely. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mesti spesifik, memang nggak bisa cuma mau dapat ridho Allah, mau jadi orang baik gitu. Tapi dengan pola seperti apa? Makanya mungkin cita-cita itu nggak boleh terlalu global mungkin Ustaz ya. Betul. Bahkan hari ini pun sebenarnya kalau kita ngomong dalam konteks kita ya Sat ya, mendapatkan ridho Allah itu kan salah satunya dengan kita ibadah. Ternyata Ya. ibadah itu measurable. Ibadah itu bisa terukur. Contoh, sholat. Sholat itu ada ukuran 5 kali gitu. Oke. Kalau cuma standar main di rata-rata, mesti nambahin sholat sunnahnya kan gitu. Betul, ya betul. Jadi akhirnya, dan ternyata ada kalimat yang menurut saya jadi tepat. Sesuatu yang tidak terukur tidak bisa ditingkatin. Sesuatu yang tidak terukur itu tidak bisa ditingkatkan. Makanya akhirnya itu menjadi spesifikasinya harus clear gitu. Makanya ini menjadi salah satu karena kita ya tadi tujuan itu lebih penting daripada cepatnya gitu. Kalau kita kemana-mana itu bukan kita ayo berangkat ya tadi kita harus jelas dulu kita mau kemana. Ya, Misalkan kemana, kemana dan ngapain ya? Nah, kemana dan ngapain ini menjadi jelas. Misalkan saya mau kemana ke Jakarta, ngapain ke Jakarta? Ya. Saya mau ada agenda. Agenda apa? Kenapa harus di sana? Emang tidak bisa offline? Bisa online misalkan atau apa? Itu kalimat-kalimat itu ketika itu bisa terjawab secara spesifik, itu membuat kalau bahasa saya biasanya gini. Selain positif, nah tadi kalau mungkin saya menyederhanakan gitu ya, biasanya saya menyebutnya PACE, PACE gitu biasanya. Positif, kedua itu menjadikan diri kita aktif, A-nya itu aktif. Setelah positif, tujuannya harus positif. Ngapain ke Jakarta? Mau apa? Clubbing misalkan gitulah. Itu kan juga nggak positif. Kedua, membuat kita aktif, gitu. Membuat kita itu tersemangati. Sama dengan kapan mulai diet besok lah, itu udah nggak aktif. Iya, kan besok. Akan besok, aktifnya besok bukan sekarang gitu kan. Aktifnya baru besok. Gitu. Besoknya Indonesia sama besok Jawa ketemunya panjang itu. Nah itu.
Nah, itu jadi yang menjadi ini. Kemudian di sisi yang ketiga, yang tadi kalau ini menyederhanakan sama Ya, dengan ini, ya. jadi C-nya? C-nya itu clear juga sama, clear, Hmm. clear nih. Dan yang E-nya energizing, jadi membuat kita berenergi. Ya. Nah, itu kalau itu ini hanya sekedar sama, ya sama sebenarnya sama saja yang dengan yang di Dunlop. Jadi memang tapi prinsipnya tadi sebenarnya, kenapa sih kita kembali lagi? Kenapa kita harus punya tujuan? Karena kita memang ya tadi sebagai manusia kita harus ada yang dituju. Kalau tidak pasti akan hidupnya terasa hampa. Walaupun tadi tujuan itu saja, tujuan itu kadang-kadang orang perlu menurunkannya ada gini misalkan. Mencari ridho Allah, tapi saya mencari ridho Allah melalui dengan cara membahagiakan ibu saya. Ada orang Hmm. yang apa namanya tadi kalau bahasa kita, Specify. ya, mensimplifikasi dengan ini di sini. Kata Oke. kuncinya di sini. Ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, Dan ya, kita ya. semuanya harus punya itu hari ini. Oke. Dan ini bagaimana hari ini kita, nah semuanya, kenapa saya bilang secara personal, ini menjadi penting banget bagi kita semuanya untuk punya tujuan hidup masing-masing. Ya. Dengan kemudian akhirnya tujuan ini ya perlu kita apakah perlu ditulis atau tidak, ini itu bab teori apa namanya teknis saja ya saya bilang mau ini, tapi kalau kita memang benar-benar, kalau kalau tujuan itu juga harus menyenangkan kita saja, kalau tidak menyenangkan kita juga nggak, orang Ya, nggak ya, berangkat juga ya. gitu loh. Makanya tadi, Terpaksa gitu ya. betul betul, makso itu nggak nih, terpaksa itu nggak akan nyaman gitu loh. Pasti ini yang jadi makanya tadi ketika kita ngomong, loh apa hubungannya sekolah ayah bunda dengan nyari tujuan? Ya, Ya tadi pertanyaannya kalau kita refer ke hari ini ke rumah tangga kita, tujuan rumah tangga kita apa sih? oke. Benar ke Apalagi surga apa? Apa ini? Gitu. apalagi yang sudah kita mungkin perlu ya mungkin saya yang hari ini sudah Ya, 17 tahun, panjenengan yang sudah mungkin 20 26. sekian tahun, 26 Ya. tahun, yang lain-lain. Rasanya rumah tangga semakin indah atau semakin hampa? Hmm. Ya, Rasanya kita sendiri juga, ibadah kita hari ini rasanya makin enak atau makin hampa. ya. Menjauh dari goals-nya atau ada penyimpangan-penyimpangan gitu kali ya. Nah, betul, betul, Stay on track atau mulai ada bias. betul. Ini jadi kayak berpikir Ustaz. Berpikir kayak orang main catur, Ustaz. Pemain catur itu, pra grandmaster itu selalu berpikir tentang 16 langkah ke depan. Jika dia masuk ini, maka saya akan masuk ini. Tapi jika dia masuk yang sana, maka saya akan jalankan yang ini. Jika dia masuk bidang yang itu, maka saya akan ambil ini, maka dia akan makan yang sini, maka berikut. Jadi 16 langkah ke depan itu truk 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 gitu. Ya, Seperti itu ya, kurang lebih ya, betul, Ustaz. Ustaz. Betul, betul. Jadi, dan inilah hari ini yang sering kita lupakan, Ustaz. Kenapa kita lupakan? Karena kita sering kali terjebak pada rutinitas, Oke. termasuk dalam ibadah kita. Hmm. Gini, pertanyaannya, Terjebaknya gimana, Ustaz? kita dengar azan, Ya, otomatis, oh azan, kita sholat. oke. Pertanyaannya, kita sholat hatta itu ke masjid karena biasa atau karena tujuan kita? Oh, oke, 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 oke. Jadi mielin atau memang Ya, menjalankan goals gitu ya, iya menjalankan betul. tujuan gitu Iya ya. betul. Karena kalau udah rutin, Zat, sambil merem kita bisa saja kita sambil merem pergi ke masjid, orang udah apa? Ya, tanpa harus ingat goalnya. Tanpa masalah ingat goalnya, karena sudah Apa? biasa. Watong Suloyo. Nah, Yes, dijalani aja. Take it for di granted jalannya. gitu ya. Ini yang udah memang biasanya udah begini. Biasanya begini. Ya. Akhirnya apa tadi? Saya ini, uang saya itu ingin ibadah pol-polan. Saya ibadah sudah, uang saya sholat ke masjid terus, tapi kenapa hidup saya kayak begini? Nah, Ah, ya, 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 ya. Jadi ibadahnya jadi transaksional, Ustaz ya. betul. Karena tadi sebenarnya akhirnya kembali lagi, makanya saya bilang tadi, Ustaz, yang saya sampaikan, bener nggak kita ini hari ini seringkali tadi jebakannya adalah jebak rutinitas. Suami istri juga sama. Ketika saya sudah ngobrol kok dengan ini dengan apa namanya dengan istri, Pasangan. saya sudah ngobrol dengan pasangan.
Pertanyaannya, ngobrol itu karena goalnya atau karena memang nggak ada yang lain yang lain ya udah adanya gitu ya ngobrol gitu. Kepeksa. Kepaksa karena nggak ada yang lain gitu kan. Atau karena kebiasaan saja dan akhirnya ngobrolnya juga hanya yang ya gitu-gitu tok gitu. Maksudnya yang ya asal ngobrol lah gitu. Jadi perlu rekalibrasi atau apa, Ustaz? Betul, betul. Hmm. Makanya kan ketika akhirnya kalau ini udah bulan Rajab saat ya, bulan Rajab Ya. jelang jelang Ramadan. Ramadan itu kan bulannya kalibrasi semuanya kan. Ya. Kenapa? Ternyata ngalibrasi itu bukan yang bab yang ditampakkan, bab yang nggak Hmm. tampak, Ya. ya kan? Ya. Kalau belum berpasangan belum bisa ngebayangin lika-likunya Ustaz. Ya nggak usah dibayangin, nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Bikin aja ininya, bikin aja goalsnya gitu. Iya, Saya dulu waktu belum belum berpasangan itu selalu berusaha untuk cari kronikanya, Ustaz. Kenapa ya. orang itu begini, kenapa orang itu begitu. Sampai orang-orang terdekat di saya itu sering saya tanya, kenapa cerai? Hmm. Ternyata dari beberapa kasus yang saya coba tanya, enggak ini cuma pengen tahu aja, kenapa cerai? Wah, gini, gini. Ada yang kesulut bahwa saya nggak tahu permasalahannya apa, tapi begitu marahnya dia ditanya seperti itu, marahnya ke Hmm. pasangan itu muntap langsung loh. Saya nggak tahu masalahnya kan kok marah ke saya, Wong saya cuma nanya Ya, persoalannya apa ya. gitu. Saya ingin melihat objektivitas dari sebuah perceraian itu apa. Ternyata nggak tahu kesimpulan saya benar atau enggak, tapi saya dapatkan itu arahnya kerusakan komunikasi itu. Entah itu salah paham, entah itu tidak bisa memahami bahasa bahasa pasangan gitu ya. Jadi kan ada yang pakai bahasa tubuh, ada yang pakai bahasa isyarat, ada yang pakai bahasa bersayap, ada yang pakai macam-macam itu. Sehingga kadang-kadang eh, beda gaya beda gaya apa namanya Nggak ada bahasa sengaja. itu bisa bisa membedakan itu ternyata. Betul. Jadi nanti akhirnya gini, Sat. Ini bab satu, bab tujuan. Nah, ini nanti bab cara itu kan. Nah, cara mencapai tujuan. Kadang-kadang masalah, tapi ingat, ini pun yang perlu kita ingat adalah di cara ini orang masih bisa bertahan, Sat. Tapi kalau Hmm, udah hmm. tujuannya nggak ada, orang gimana bisa bertahan? Ya, Oh, tujuannya ya. sudah beda. Apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Hmm, Sama dengan kita tadi. Saat saya itu ibadah pol-polan, puasa sudah, ini semua sudah. Tapi kenapa hidup saya kok rasanya tetap nggak tenang? ya, Pertanyaannya ya kita pertanyaannya sebenarnya tujuan kamu mau ngapain gitu. ya. Ini Jadi yang ya saya eh, refer kepada diri saya, Zat. Tolong ya, koreksi kok kalau ya, salah. ya, Saya dulu itu nggak pernah punya yang namanya goals. Ketika seperti yang pekan lalu cerita ngorek tentang life balance saya ya, gitu dan ya, kawan-kawan juga sharing banyak hal. ya, Saya hanya berusaha untuk keluar dari tanggung jawab. Maksudnya menjalankan tanggung jawab saya keluar dari rumah. Kan ya, di rumah saya itu umur 18 tahun harus keluar dari rumah ya, gitu. Maka 18 tahun itu ya harus keluar apapun. Pokoknya tujuannya keluar dari rumah. Kan ya, itu jadi gak jelas. ya. Tapi begitu saya kerucutkan kemana? Ke Jakarta. Kenapa? Kansnya besar gitu. Nah, oke. Ketika kansnya besar, maka ketika saya coba setahun bambung gitu, gelandangan, terus sampai kemudian saya nari. Nah, dalam proses nari itu saya ingat betul, saya selalu menetapkan target. 2 tahun lagi saya harus jadi koreografer. Begitu Hmm, udah jadi koreografer, 2 tahun lagi saya mau jadi art director. Ketika sudah jadi art director, saya mau punya studio sendiri. Terus itu setiap 2 tahun, bahkan sampai begitu masuk ke dunia profesional bekerja, ketika di below the line, above the line, di periklanan agency, itu saya selalu menetapkan 2 years is too long. 2 tahun sudah terlalu lama. Karena eksplorasi saya, what next? Habis ini apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Itu jadi kayak nggak pernah berhenti untuk eksplorasi. Tapi itu berhenti ketika di 2000, kalau saya nggak keliru itu 2006. Terus saya berusaha untuk eh, belajar, gitu ya, belajar ngaji yang benar. Karena ya. begitu kedungsang-dungsang, ketabrak-tabrak, ini salah, ini keliru, ini tarekat, ini apa ngaco, ini wah oportunis, ini kok nggak benar Hmm, semua gitu kayaknya.
ini yang benar yang mana sih gitu. Begitu dikerucutkan, yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari situ Al-Quran dan Sunnah langsung mengerucut kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya ya sampai sekarang jadi nggak punya target-target itu lagi. Pokoknya targetnya sekarang itu goalnya jadi merapat kepada bagian di mana saya harus menjadikan dakwah ini sebagai cara jalan saya menuju kepada pencapaian surga. Jadi cuman se sebegitu kecilnya yang tadinya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun ada eskalasi karir gitu ya, tapi begitu udah sampai eh, sekarang jadi oke, rasanya pengen ngejaga ininya aja sekarang, maintain dan berusaha untuk istiqomahnya aja sekarang gitu. Keliru nggak, Seth? Kalau di usia saya yang segitu dulu menentukan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun gitu, Seth. Secara proses kita harus berbagikan prosesnya orang pasti beda-beda ya, pasti beda-beda. Oke. Tapi di tadi di sisi yang saya katakan Ustaz Dodi tadi, ketika di situ tujuan kita selalu mengatakan bahwa aku harus bisa, gitu kan. Hmm. Yang sering terjadi di kalangan anak muda. Anak Ya, muda itu ya. meniadakan faktor X, gitu kan. Bahwa aku harus bisa nyampe sini. Oke. Aku harus bisa nyampe. Makanya akhirnya tadi saya sampaikan tadi lebih pada akhirnya bicaranya seringkali bukan pada how to-nya, tapi pada targetnya. Oke. How to akhirnya tadi saya how to itu udah pokoknya ya kan ada yang kadang-kadang udah zigzagnya luar biasa karena tadi fokusnya pada ini loh, gue harus capai di sini nih, gue jadi GM di 2 tahun lagi gue harus jadi GM, 2 tahun lagi gue harus begini, gue harus begini, Ya. gue harus begini, Ya. ya. Tapi di sisi lain akhirnya nah, kita semakin tua semakin ngerasa kan gitu. Mungkin kalau tadi kalau Bu Dina bilang, Mbak Dina bilang semakin tua semakin kita dari tadi start 40 tadi. Ya. Tapi pertanyaannya, emang umur kita sampai 40? Bahkan gitu ini jadi mas Ah. jadi ini kan ini kan. Ya. Ya. Ketika apakah salah? Tidak salah gitu kan. Memang alhamdulillah Ustaz Dodi Allah berikan proses seperti itu. Tetapi hari ini ternyata goal itu harusnya sudah selesai ketika anak sudah akil balik. Oke. Nah, ini yang Ya. agak berat hari ini dengan kondisi yang cukup challenging gitu. Apa yang bikin berat, Seth? Karena tadi hari ini semuanya lebih banyak ukurannya materialistik. Oke. Keberhasilan hari ini Diukur dengan duniawi. orang tua melihatnya bahwa anak sukses itu kalau sekolah di sekolah favorit. HP-nya iPhone. HP-nya boba gitu kan, iPhone. Bahkan hari ini anak saya, bahkan mohon maaf, hafal Quran pun kadang-kadang menjadi sesuatu yang di ini kan di apa ya dimaterialkan gitu loh. Pak, Hanya sekedar pencapaian hanya sekedar pencapaian tanpa esensi. Akhirnya mohon maaf non sewu. Ya. Saya beberapa kali nangani putra-putra dari beberapa orang. Ya. Alhamdulillah hafalannya Masya Allah, tapi akhlaknya agnostik bahkan. Oh ya Allah. Agnostik parah banget. Iya. Bisa begitu. Nanti deh kapan kita bahas soal itu, kok bisa belok gitu, gimana ceritanya itu? Karena tadi semuanya bahwa ya tadi kembali pada tadi ya, kalau kita ngomong tujuan yang spesifik tadi, kalau kita ini kan ngomong pada smartnya tadi, dia membatasinya dengan sesuatu yang tadi nampak saja, bab yang nampak itu, bab sesuatu yang kelihatan tok gitu. Makanya tadi saya bilang Ramadan itu menjadi kalibrasi tujuan. Kenapa? Karena yang diperbaiki nggak nampak. Nah hari ini pun sama, tujuan tuh nggak pernah nampak gitu loh. Tujuan itu juga adanya di dalam otak kita gitu kan, di dalam otak kita. Dan kalau dibelah pun juga tulisannya nggak ada. Gitu. Ya. Dan kalaupun kita nulis bisa saja bohong gitu. Kita tulis sesuatu yang nggak bukan tujuan kita bisa saja kan. Dream book itu kita bisa bohong. Pencitraan gitu kan. Karena ikut pelatihan harus nulis dream book. Wah nulisnya yang wapi gitu kan, yang mantap. Idealis sebenarnya kita nggak tahu. Tapi nggak realistis. Sangat bisa terjadi.
Nah, ini yang Oke. tadi saya bilang, makanya tadi kembali bahwa ngomongin tujuan ini, hari ini mungkin kalau kemarin kita gayeng ya, gayeng ngomongin life balance, Ya. perjalanan. Tetapi hari ini kita kayak harus pegang cermin masing-masing gitu, Zat. Kita megangin cermin gini, Ya. kamu mau kemana sih? Kamu mau kemana? Kamu mau Ya. ngapain? Hmm. Mau ngapain? Dan mau apa? Mau apa? Ya. Kita semua ya, kita semua. Bahkan hari ini pun saya tadi juga ketika mau mau buka buka ini Zoom, Zoom. kamu mau ngapain? Tujuan kamu Hmm. apa? Kan sangat mungkin tujuan saya biar saya beken gitu kan. Wah, biar Ya. Ya. apalagi flyer saya Benar-benar. di Quran Base Masya gitu kan. Allah. Wah, yang buka Hmm. 50.000 orang setiap hari, saya Masya dilihat Allah. 50.000 orang setiap Masya hari. Allah. Apakah Benar, itu? benar. Ya. Nah, ini akhirnya kembali lagi. Nah, inilah nanti akhirnya bagaimana kenapa hari ini tujuan itu sangat korelatif dengan niat gitu. Dengan niat. Oke. Kita Begitu. eksplor sedikit nih, Zat. Ada yang nanya, itu sama nggak kayak 5W1H? Eh itulah dalam penjelasannya memang ya mirip-mirip saja ya, di Hmm. 5W satu Hmm. Hmm. dari 5W itu kan kenapa dan kita mengeksplorasinya ya. Nanti Ya. caranya kan macam-macam. Jadi kita Oke. hari ini saya sih tidak ini pada cara monggo saja lah pakai pendekatannya siapa gitu kan. Karena Ya. bagi saya itu pendekatan itu bab seribu seribu jalan lah ya, menuju Ya. seribu jalan. Tetapi bahwa Ya. pastikan dulu bahwa karena kita gini, mungkin nanti bahkan menetapkan tujuan itu Zat, ada yang pakai analisis SWOT. Hmm. Kelebihan saya begini, nah Ya. itu Ya. oh gitu, monggo Ya. saya Ya. Ya. bebas gitu kan. Nah, tetapi But the most important thing is intentionnya itu ya justru ya. betul Di betul niatnya itu justru ya. betul betul, iya. Itu makanya beberapa bagian Rasulullah SAW menyatakan ya nama amalu bin niat gitu ya. Dan Iya, diiringkan dengan penutupan ya nama amalu bi khawatin gitu. iya, Ini ada yang menarik dari Mbak Ipat ini. iya, Eh, Ibunya kepengen banget beliau menikah. iya, Udah sering kali ulang-ulang sampai akhirnya beliau minta untuk janji lamaran sebelum Ramadan gitu ya. Padahal beliau setiap kali ngulang itu tentang pernikahan itu selalu berusaha untuk menenangkan beliau bahwa pernikahan itu bukan urusan kita, itu ketetapan Allah. iya, Kita sudah doa, bukannya nggak mau, tapi jodohnya belum ada gitu. Jodohnya belum datang. Mau nikah sama kemoceng kan nggak mungkin gitu. Nah pada akhirnya beliau mengokekan janji itu. Itu salah nggak? Beliau beliau tanya, saya nggak ngukur waktu karena itu saya belum punya bayangan sama sekali. Gimana Zat? Sarannya Zat? iya. Oke, terkait dengan tadi ya, kita sudah dibatasi waktu itu kan agar kita ini ya, kita bersemangat dan bersegera. Ya, Nah ini, tapi di sisi lain bahwa kita juga tadi yang Ustaz sampaikan bahwa ketika di, di tujuan itu, nah ketika kita nih, nih apa namanya, nih seringkali saya gini, bedanya bedanya kita dengan Muslim ya, dengan ya, bedanya orang non Muslim itu ketika menetapkan tujuan itu atau kadang-kadang kita tujuan Muslim itu nggak hanya spesifik tapi harus luas. Kalau saya bilang luas, kebermanfaatannya, hmm, ya, ya. kebermanfaatannya. Kalau boleh kasih contoh biar Contoh, teman-teman bisa lebih contoh ini Zat. ya. Ini kenapa sih saya kerjanya maksimal ben ya gitu biar 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 saya apa namanya biar saya bisa membantu banyak orang. Nah tadi kan ini udah spesifik tapi diperluas. Oke, Kenapa Mbak itu pengen nikah segera? Karena ingin membahagiakan ibu dan keluarga. oke, Diamplifikasi. Jadi ya, akhirnya tadi mintanya juga tidak hanya ke sini tapi juga minta doanya ke banyak orang. oke. Doain Nah, ya, doain ya, doain ya. ya doain ya, semoga Allah mudahkan ya, begini ya. Nah, Ya, ini yang menjadi akhirnya tadi tidak cukup hanya spesifik, tapi juga diperluas ini. Sama dengan tadi, kalau di Al-Baqarah 60, Nabi ya, Musa itu, kan Nabi Musa juga kehausan kan, ya? ya, Tapi Nabi Musa itu mendoakan kaumnya, nggak hanya dirinya sendiri. Nih, tapi ingat dari situ pun kata Allah suruh mukulkan tongkat.
Hmm, Ternyata tidak hanya cukup dengan niat yang digedein, tapi ikhtiarnya juga harus sempurna. oke. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya, ya saya itu sudah usaha, tapi belum datang saja. Pertanyaannya, usahanya seperti apa? Oke. Nah, ini kan jadi, makanya dari saya bilang ini akhirnya sangat personalisasi nih. Semua orang pasti kalau kita ini kan jadi sangat Punya sangat kronik yang iya, spesifik ya. betul. Karena nanti jangan sampai ternyata kita ini lebih banyak pada pembenaran. Oke. Baik, Ustadz Ya, Alafu nih, kalau boleh ya, kita berbagi juga sama kawan-kawan di ya, silakan silakan. MKI ini. Mungkin ada teman-teman dari ini ada mentor kita juga, Teh Nina di Lampung, ada Mbak Dina di Wonogiri juga punya pengalaman yang luar biasa juga. Dan soal apa namanya jodoh nih, kalau kata Mbak Dina bisa diikhtiarkan gitu. Mbak Ipa coba kontak ke Mbak Nadia deh, lagi nyimak tuh beliau. Tuh kayaknya punya itu juga katanya, punya punya apa? eh, nggak tahu belum direalisasikan atau baru impian aja mau dikumpulin apa apa namanya MKI Biro Jodohnya MKI. Taib, Hadir Ustadz. monggo. Taib. Yang aku pusing siapa nih? Namanya diganti dulu. Siapa nih? Nggak jelas ini. Aku pusing. Saking saking pusing sampai namanya aja nggak ada. Oke, Pusing. Ibu, Ibu siapa? Ibu siapa tadi yang aku pusing? Oke, jadi menyembunyikan identitas ini agak susah gitu. Ya, ya, Baik, ya. nah itu Pak Ketum Umurian. sudah datang itu. Kemudian beliau tanya sampai Ya, batas mana apa namanya sampai batas mana rumah tangga itu wajib dipertahankan. ya, Wah, ini pantasan pusing. ya, ya. Jadi pertama tadi Sat, Ya, pertanyaannya adalah pertama tujuannya sama dulu nggak? hmm, oke, Jadi pertanyaannya dulu itu yang pertama. Kalau sudah ya, arahnya beda, ya susah dipertahankan. oke, Pertanyaan pertama adalah ketika kita dalam apapun ya saya bilang tidak hanya dalam rumah tangga, di kerjaan, dalam apapun apapun, kalau sesuatu ternyata kita bersama, makanya kenapa Rasulullah itu menyampaikan kalau kamu sudah berkali. ya ketika kamu safar itu harus ada mas'ulnya, ada pemimpinnya. Ya, Kenapa? Karena ambil safarnya ya, pasti ada. pemimpinnya itu jelas. Kenapa? Kita mengarah ke sana dengan gitu nanti ketika berjalan harus clear ini nih tahapannya. Hmm, ya, Nah, makanya kalau tadi hari ini sampai kapan? Mungkin beliau merasa kok ya udah kayak begini amat sih. ya, Nah, ini kan nanti tadi makanya pertanyaan pertama harus diklirkan dulu. ya. Tujuannya masih sama, Bang. Jadi balik lagi ke tujuannya. Tujuannya Iya, apakah mau membawa keluarga ini sampai di dunia doang atau mau sampai iya, ke surga? betul. Jadi kalau mau dibawa ke surga, oke. Tahapannya mungkin menjadi, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana apa Pak Ketum waktu itu di share sempat di share tuh kurikulumnya Si lali aku. Cinta Teguh ditodong. Oh, lagi nganu ya Ji. Jadi ketika kita tahu bahwa perlahan dari life balance itu ada penetapan tentang bagaimana kita menentukan goals-nya, bagaimana kita kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman sederhana tentang bagaimana sebuah tujuan itu bisa kita pahami sebagai apa maksudnya ya. Lebih ke ini. eh, Nanti itu setelah goal akan ada life aspect, akan ada eh, prioritasi apa ya sih, Ya, membuat skala prioritas gitu, skala prioritas, wakinya kalau bahasa itu wakilnya gitu, iya wakinya. wakilnya. Ya. Itu seperti apa? Insya Allah pekan pekan depan kita akan bahas. Tapi Eh, menjadi
Menarik, Ya, Sat. Jadi kalau ya, kita lanjutkan tadi ya, hari ini yang sering kali tadi terjadi adalah ketika kita sibuk bukan di tadi sibuk di kembangannya. Ya sederhananya, kalau saya bilang gado-gado itu yang disebut gado-gado itu yang mana? ya. Sayurnya, Mm, lontongnya, mm, telurnya, mm. atau apa sebenarnya gado-gado itu? Ya. Sebab kalau ketambahan kencur jadi karedok. Iya. Nah, padahal gado-gado ternyata adalah bumbunya itu yang disebut gado-gado gitu kan. Hmm, Disebut ya, gado-gado karena bumbunya, bukan karena kalaupun sayurnya. ya kalaupun nggak ada togenya masih bisa disebut gado-gado nggak? Ya, Masih. ya, 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 Nah, ini yang hari ini terjadi mungkin tadi kalau lebih umur Rian bilang bisa dipertahankan nggak? Nah, makanya perlu kita kupas lagi bahwa ya, masalahnya di mana? Oh, ternyata mohon maaf, pasangannya ternyata kasar, main tangan. ya, Oke, ini berarti ada, nah mungkin ini babnya adalah mungkin beliau ada masalah yang harus diselesaikan. Berarti bukannya bab bukan di tujuannya, tetapi di dinamika perjalanannya. Nah, ini yang saya bilang ini perlu perlu ini ya, perlu kita juga mandek dulu. Mandek dulu itu kita berhenti sejenak ngecek ya, kembali. ya. Oh, ini yang masalahnya di mana sih? Hmm, Oh, hmm, ternyata hmm. dia bener kok, tujuannya bener, tapi masalahnya ada di sini. Oh, oke, berarti yang perlu kita benerin adalah di caranya. Tapi Oke. kalau masalahnya di tujuan, saya bilang tadi, ya tadi Ustaz bilang tadi, yang satunya pengen di perempatan itu, yang satu udah jelas pengen belok kanan, yang satu belok kiri, ya sudah itu udah nggak bisa di ini lagi gitu. Itu memang Ya, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi tadi saya bilang jangan akhirnya yang dimunculkan bab emosinya dulu, tapi benerin dulu, iya nggak sih? Iya ya, nggak sih? ya. Saya berapa kali mencoba untuk melakukan apa namanya upaya rekonsiliasi di keluarga itu. Ya, Saya beberapa kali nyoba. Oke, saya kalau cuma dengar dari ibu, saya nggak mau. Bolehkah kita ngobrol sama suami? Nah, akhirnya terjadi ngobrol sama suami. Ternyata yang nggak bener istrinya, nah, gitu. Ada satu kasus lagi, ini luar biasa. Ada kasus di mana eh, keluarga eh, keluarga malam, keluarga malam. Ini gara-gara baca Bu Elvina Hasan di grup keluarga, jadi apa di grup MKI, jadi beliau belum masuk ke sini rupanya. Belum ada woro-woro mungkin ya, Mas Elo mungkin lupa ngasih tahu ke ini ke grup. Oke, ala kulihal. Ketika seseorang itu kemudian berusaha menerjemahkan dengan cara yang berbeda, ya, itu menjadi bagian yang saya maunya gini kok dia maunya gitu. Itu yang apa ya kalau saya bilang kemampuan adaptasinya itu menjadi bagian yang saya dapat pesan dari Pak Muhammad Nur Loyarham. Beliau bilang pernikahan itu adalah lembaga yang terdiri dari dua manusia yang punya latar belakang perbedaan yang sangat banyak, tapi harus mampu masuk ke dalam sebuah fase penyesuaian sampai mati. Itu betul-betul terrekap di saya yang, oh oke. Dan saya ditambah keyakinan saya, ibu saya tercinta, Allahyarham. Itu kalau beliau bicara itu pakai bahasa yang majas gitu. Kalau pasangan kita jadi batu, kita jadi air. Itu kan saya mikir ya, umur-umur segitu tuh kan, oh posisi ke karepe gitu kan, ya nggak ngerti saya maksudnya piye tuh. Oh maksudnya itu kalau batu, jadi kita batu juga, kita keras juga, ya pecah pasti ada yang bocor gitu paling tidak. Paling enggak rompal gitu. Nah ketika jadi air kita berusaha untuk ya kita yang ngedem gitu, apa mendinginkan suasana. Nah, kalau kayak tadi, kalau dari perspektifnya Teh Dina mau sharing nggak? Atau Teh Nina mau sharing? Monggo, silahkan. Ini syukuran sudah di apa di share apa kurikulumnya ini sama Mbak Dina. ya. Mungkin sambil ini saja, sambil Monggo, nanti monggo, ngobrol dengan monggo, Dina kami ini monggo. bahwa ketika di tujuan ini hati-hati dengan ekspektasi, ekspektasi terhadap tujuan kita.
Ya. ekspektasi terhadap perjalanan. Nih hari ini nah ini seringkali kita ini meniadakan faktor dinamika. Padahal kan ternyata dalam hadis itu disampaikan Allah itu kalau sayang banget sama hambanya saat diuji dia tambah diuji. Oke. Ya, 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 ya. Allah itu semakin sayang sama hambanya semakin banyak ujiannya. Jadi kalau kita niat hijrah jangan berpikir wah nanti gak ada ujian, tambah banyak ujiannya. Ya, Gitu. pasti, pasti. Nah, ini yang Bahkan jadi bahkan selaras antara besarnya ujian dengan besarnya besarnya pahala itu. jadi nah ini jadi ekspektasi akhirnya pada titik ini kita harus memang pada mengelola ekspektasi. Jangan sampai kalau tadi dalam konteks pernikahan kita hidup dalam ekspektasi kita masing-masing. Oke. Hidup dalam ekspektasi masing-masing maksudnya gimana? Seringkali gini, saya tuh nikah, saya sudah ta'aruf, Hmm. saya itu sudah, wah apa namanya, istri saya itu hafidhah, hafal Ah, Quran, tapi nggak bisa masak, Ustaz. Tuh, pertanyaannya, kamu tuh cari istri apa cari tukang masak? Pertanyaan kan gitu akhirnya kan, iya, gitu. iya, iya. Karena ekspektasinya wanita solihah itu pasti pintar masak. Iya. Itu mestinya cari koki mestinya ya. Nah, saya bilang, ternyata apa? Hidupnya di ekspektasinya. Nah, akhirnya ketika tujuan pernikahan ini rusak gara-gara ekspektasi. Ya. Padahal ngomong ridho Allah, ridho itu bahkan kan tadi kan kita kita harus breakdown ini, apalagi kalau udah ngomong dalam konteks rumah tangga. Oke, mangga teh seperti ini. Jadi konteksnya hari ini ada tujuan bersama, ada ekspektasi pribadi kita terhadap tujuan itu. Nah, ekspektasi itu sangat mempengaruhi cara pandang kita. Nah, ini kadang-kadang yang sering kali jadi sesuatu. Oke, mangga teh, Dina. Oke. Assalamualaikum. Halo, Ustaz, Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyambung statement Usruli yang terakhir gitu ya terkait ekspektasi gitu. Somehow ya tadi dinamika memang kadang kita sudah mungkin dulu saat 5 tahun pernikahan gitu kan biasanya kita sudah membuat goal setting yang insya Allah kayaknya udah muluk, kayaknya kita udah establish, kayaknya udah tinggal ngejalanin. Kalau 5 tahun pertama kan kayaknya masih banyak lika-liku lagi, istilahnya lagi mau menikmati saat-saat indahnya gitu, ternyata Ya, dinamika itu datang gitu. ya. Nah, terkait dengan ekspektasi tadi gitu, apakah kita harus menurunkan ekspektasi kalau misalkan memang apa yang jadi goal setting kita itu terjadi dinamika di tengah tadi gitu, atau kita harus tetap istiqomah dengan yang kita ekspektasikan dulu gitu saat kita masih ada pasangan gitu. Kebetulan kan saya single mom gitu. Ya, ya, ya. Kadang kan dengan dinamika tadi kadang kita kan untuk mencapai sendiri tuh kadang ya harus kalau kata orang Sunda teh harus banyak ngarenghap gitu, harus banyak banyak rehatnya gitu jadinya gitu. Untuk move kan kita nggak harinya move on tapi kita juga harus move up gitu kan kalau yang pernah dinasehatkan ke saya kemarin gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gimana Ustadz? Oke. Nah, pertanyaan gini, dinamika itu kalau kita gini, yang penting itu masalahnya atau yang pembeli masalahnya? Masalahnya Masalahnya atau yang ngasih masalah? yang penting untuk ditangani ya masalah. Penting masalahnya. Yang ngasih masalahnya siapa? Allah lah ujian ya. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang ekspektasi kita ini hari ini tujuan kita seringkali itu meniadakan Allah, gitu. Meniadakan Allah di situ. Seringkali kita itu ketika sudah membuat target-target itu, ini kan semuanya gini ya, kita punya keinginan, tapi Allah yang punya kepastian. Nah, inilah dalam akidah Ahlus Sunnah, dalam akidah Ahlus Sunnah itu, kenapa akhirnya kita harus nggak boleh jadi orang fatalis, tapi juga nggak boleh orang menjadi orang yang jadi kita itu kan harus wasatiyahnya di sini nih. Kita punya target, tapi Allah lah penentunya. Jadi akhirnya tetap gantungnya tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mungkin Ustaz Dodi bisa lebih menyederhanakan bahasa ini, monggo Ustaz. Iya, saya sih lebih melihat kepada begini.
Mungkin nggak nggak nambah simpel, tapi versi saya bahasanya itu gini. em, Ketika memang faktor X tadi banyak hilang, ada bagian yang kita harus bertanya dulu. Allah akan memberikan ridho kepada kita itu lewat jalan yang mana? Amal yang mana yang saya bisa tempuh? Kalau bahasa apa ya, bahasa eh, klasifikasi, kalau Allah cari di golongan orang tahajud, saya masuk nggak? Kalau di golongan duha, saya masuk nggak? Di golongan ahli sedekah, saya masuk nggak? Terus tuh, ahli Quran, terus tuh. Pretelin, kalau enggak, maka apa upaya kita untuk bisa sampai kepada bagian yang memastikan bahwa kita memperbesar relativitas untuk bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sehancur apapun perlakuan orang terhadap kita, seburuk apapun keadaan perekonomian kita, serunyem apapun urusan kita. Karena bagian yang dinanti oleh Allah SWT itu adalah bagian amal yang ahsan itu. Ahsanu amal itu yang ditunggu sama Allah SWT supaya kita bisa bersikap. Respon spontan terbaiknya seperti apa? Gitu paling Ustaz. Ya. Nah, di sini makanya kalau mungkin saya agak belokkan dikit, Sat. Ya. Konsep tawakal itu di sini. Nah, nanti dalam tujuan itu sering Ustaz Dodi sampaikan tawakal itu di mana? Di depan, di belakang, tengah, atau di belakang? Ya. Ya. Ekspektasi itu jangan sampai menghilangkan rasa tawakal. Ekspektasi tetap harus tinggi. Tetap kita punya standar, nggak boleh berkurang. Standarnya grade-nya A. Tetapi ingat bahwa ada konsep tawakal di sini. Konsep tawakal inilah yang menjadikan kita akhirnya, kalau orang bahasa Jawa itu sumeleh. Ya. Saya sudah ikhtiar dengan optimal, dengan maksimal, tapi Allah yang berikan. Nah, disinilah akhirnya dunia itu indah sekali. Dan akhirnya pertanyaannya gini, oh emang orang itu selalu harus bahagia? Enggak juga. Kenapa? Semuanya rasa itu Allah hadirkan itu untuk menjadikan kita lebih baik. Makanya tadi di ini hadisnya jelas ya bahwa Allah itu tadi semakin kita dicintai Allah, semakin banyak kita dikasih ujian. Ya. Jadi kalau kita nggak dapat ujian banyak, jangan-jangan kita bukan yang dicintai Allah, itu jadi masalah. Itu para ahlus sufah seringkali kalau nggak dapat musibah malah mereka sedih. Kok Karena saya nggak ada satu, diuji gitu ya? iya kok saya nggak diuji hari ini ya. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna ilaha idha ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridho, wa man sakhita falahu suqat. Sungguh ketika Allah SWT mencintai seorang hamba atau satu kaum, pasti Allah berikan musibah. Jadi kalau mungkin ada sebagian kita yang akrab banget sama masalah gitu, kalau ini dibuka open camp nih banyak wajah-wajah bermasalah nih Ustaz. Mirip-mirip semua nih. Karena nggak ada orang yang nggak punya masalah kan gitu ya. Itu Coba Mas Elo senyumnya agak beda, langsung ngomong gitu Mas Elo langsung ini, wajahnya dia langsung. dia paling banyak masalahnya. Ya. Makanya dia ngumpulin masalah supaya apa nggak terlalu banyak masalah urusan sama Allahnya nanti gitu karena udah selesai sama urusan dunia. Gitu kali ya masalahnya. Ya. Jadi eh, bagian yang kita eh, bayangkan adalah betapa Allah ngasih ini sebagai cara Allah SWT untuk menghadirkan kita kepada level yang lebih lebih tinggi lagi. Karena kalau di surat 67 ayat 2 itu mbok ya digonjang-ganjing seperti apa yang Allah tunggu itu adalah respon spontan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang harus muncul respon spontan yang paling baik. Gitu paling Ya. Jadi tadi akhirnya ujian itu tadi adalah ujian terkait dengan tujuan. Ujian tujuan, kan gitu kan. Allah kan udah ini, emang kalau kamu udah ngomong beriman nggak diuji. Kalau udah ngomong nyari ridho Allah, kamu nggak diuji. Nah ini kan, bahwa ketika kita sudah menentukan tujuan, tetapi tadi, tawakal itu menjadi, kalau kata orang itu, tawakal itu sebenarnya kayak tadi Ustadz bilang, main catur. Dia udah mikir 16 langkah. Nanti kalau saya diuji begini, saya begini. Saya kalau diuji begini, saya begini. Kalau diuji begini, saya begini. Karena ujian itu juga pasti datang dan ingat, ujian itu pasti di tempat yang terkuat, bukan di tempat yang terlemah. Ya.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah ngasih sesuatu yang kita nggak mampu. Iya. Kalau tujuan kita Allah, pasti tadi saya bilang, ini ya, pastikan bahwa ujian kita adalah kalau kamu mau menuju Allah, kamu bergantung pada Allah nggak? Hmm. Atau kamu bergantung pada usahamu? Ya Iya. tadi, itu ujian ketika kita ngomong bahwa saya itu nyari ridho Allah. Kalau nyari ridho Allah itu berarti kita bergantung pada Allah. Ujiannya adalah, oke, kamu usaha dengan kekuatan sendiri atau dengan ridhonya, dengan Iya. bergantung padanya. Iya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam gitu. Maksud saya kita lebih dalemin lagi. Baik. Monggo yang lain. Teh Lah, Nina mungkin ada yang mau di-share juga Teh, mau nggak? Atau yang lain, silakan. Atau ada pertanyaan boleh juga loh, silakan yang lain. Seperti biasa, open mic atau silakan raise hand. Pada baik-baik semua nih jamaahnya malam ini. nggak, Sat, mungkin ngomongin Iya, tujuan pada rasa langsung kaget, gitu kan. Hari Iya. ini karena memang bab tujuan itu kita harus mikir, saya bilang gitu. Kita harus berpikir banyak dan berpikir dalam terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kayak ngerombak apa? Kayak ngerombak kerangka yang selama ini sudah dijalankan. Saya nggak pakai bentuk-bentuk tujuan, nggak pakai mikir-mikir goal, jalan-jalan aja. Iya. Toh, saya berjalan di atas takdir. Apa istilahnya? Go with the flow, Iya, gitu. Saya banget itu udah. Sekarang ya, ini gue mungkin kalau saya sekarang jadi ya udah fokus kamu sekarang mau apa gitu. Jadinya kalau fokusnya anak-anak ya udah gitu. Jadi udah just let it flow yang itu gitu. Jadi ya semuanya ya fokusnya ya tinggal itu gitu. Maksudnya entah itu untuk jadi gimana jadi anak kita jadi anak solehah, anak kita mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Kita bisa membersamai anak-anak dengan tumbuh kembang yang baik gitu. Udah. Ya. Jadi ya udah sih, kalau saya pribadi jadinya kayak gitu. Jadi just let it flow gitu. Maksudnya yang ya insya Allah sih goal tetap ada ya. Maksudnya kita pengennya sesurga bareng gitu nanti sekeluarga gitu kan. Amin. Nah, kita yang saat ini yang kita lakukan ya apa ya yang seperti yang selalu udah bilang gitu, do the best gitu. Untuk be Ya. the best ya serahkan semuanya Allah, tawakal Ya. Allah gitu. Untuk Just give the selebihnya. best shot gitu ya. oke. Jadi memang biasanya ini secara ini kebiasaan memang secara ini biasanya ibu-ibu itu cenderung tadi lebih sesuatu yang nampak. Misalkan tadi ridho itu nanti diturunkan lagi pada ini anak. Nah, ini kelihatan. Ya. Ya, dan itu alhamdulillah nggak masalah juga, bagus-bagus saja, bukan sesuatu yang jelek, nggak apa-apa. Bahkan Ya. kita perlu ini kan, makanya tadi tidak hanya kalau saya bilang perlu diluasin, tidak hanya tinggi tapi rucut gini, tapi gini meluas gitu. Ya. Karena kalau kita baik, anak kita baik, insya Allah lingkungan akan jadi lebih baik. Jadi diperluas gitu deh. Jadi akhirnya diamplifier gitu, diamplifikasi jadi sesuatu yang lain pun akan mendapatkan kebermanfaatan loh. Kalau anak saya baik, teman-temannya juga akan mendapatkan kebaikan dari anak saya. Itu menjadi niat yang luas itu menjadikan semuanya jadi lebih terlibat gitu. Begitu. Gitu, Seth. Ada yang Ya. meraih. Monggo. Ukti Aulia, tafadhali. Ustaz atas kesempatannya. Saya mau bertanya soal ini Ustaz, kayak apa goal yang tinggi itu kan biasanya anak muda tuh suka sangat idealis gitu ya Ustaz. Jadi banyak ekspektasi yang dia buat untuk diri dia sendiri gitu. Nah, menurut tanggapan Ustadz itu bagaimana diarahkan biar ekspektasi tersebut tidak menimbulkan stres gitu Ustadz. Jadi gitu aja sih. Oke. Baik. Monggo Ustaz. Ya, tadi yang pertama adalah kenapa kita stres ketika kita mengendalikan diri kita. Saya 100 juta, kalau hari ini kan sering anak-anak muda sekarang ya, 100 juta pertama saya harus tercapai dalam 2 tahun. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi ingat, yang memberikan 100 juta itu bukan gini. Ya. Usaha itu bukan karena kita gitu loh.
Ya, kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks mungkin kita ada sai ya, ada mungkin Ustadz Dodi yang ini ya, bagaimana Bunda Hajar itu sai dari Safa Marwah gitu, Ya, tapi ternyata air zam-zamnya keluar dari kakinya di dekat kakinya Ismail. ya, ya. Di sofa nggak Bahwa dapet, di Marwah nggak dapet. betul, di Safa nggak dapet, padahal sudah sono sini kan gitu Ya. loh. Ternyata kalimat kekufuran apa usaha tidak apa mengkhianati Mengkhianati hasil hasil. itu ternyata bahasa kufur itu ya. Betul, Ternyata karena hasil bisa khianat terhadap usaha. bisa, karena sesuatu yang berbeda antara, nah hasil itu haknya Allah, Ya, kita cuma orientasi ikhtiar. orientasinya ikhtiar. Nanti makanya tadi boleh saja, makanya tadi siapa namanya tadi, Mbak Aulia. Aulia, Iya. tadi yang saya bilang bahwa ekspektasi harus tinggi. Kita punya ekspektasi harus tinggi. Saya target misalkan dulu anak-anak SMA, saya target masuk ITB, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Tapi ingat, ada konsep tawakal di situ, konsep berserah. Kenapa? Bahwa ikhtiarku segini dan ini tuh begini. Jadi jangan jadi fatalis, karena di dalam nanti kalau dalam kaidah akidah itu nanti ada yang fatalis. Ya. Semua itu ya udah terserah Allah. Akhirnya apa, nggak mau ikhtiar. Wong ini saya loh jadi maling karena Allah loh. Bentar dulu ini ntar dulu kok jadi begini ceritanya. Ada juga yang mengandalkan dirinya, menjadi bahwa orientasinya adalah saya gitu. Saya bisa. Oke, kamu bisa, tapi atas izin Allah. Nah, ini disinilah sebenarnya hati-hati keplesetnya di situ. Keplesetnya bukan pada menentukan tujuannya, tapi pada titik akhirnya rasa berserahnya bagaimana gitu. Ya. Kalau dari saya Mbak Aulia, saya selalu kalau ngobrol sama anak muda itu saya membayangkan diri saya sendiri. Sebegitu idealnya itu tetap harus realistis kan ya. Seajaib apapun cita-cita kita, niat kita, kepengenan kita, obsesi kita, harapan kita, semua itu seiring dengan keajaiban penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau nggak ada yang ajaib yang kita hadirkan kepada Allah, ya jangan berharap yang ajaib lah, gitu. Kalau orang Inggris itu, orang Amerika bilang, give me the make me as a winner of a lottery, gitu ya. Dia minta, ya God, oh God, give me a lottery, saya menangkan lotre ya, menangkan lotre. Tiba-tiba malaikat datang ke dia, gitu. Gimana kalau kita kamu di tengah? Kamu beli lotre dulu, baru tak menang yang pertama. Beli lotre aja enggak, gitu. Terus mau menang lotre dari mana? Gitu. Kayak saya pernah ibaratnya istrinya satpam yang masuk shift 3. Ya Allah, dapetin arisan ya Allah, dapetin arisan ya Allah. Doanya di tahajud cuma ya, dapetin arisan. Ditegur sama suaminya, kowe iki melu arisan ning ndi? Ikut arisan di mana? Enggak Mas, belum. Loh, terus biar itu arisan, ya arisannya nggak melu gitu. Gimana mau dapat arisan, arisan aja nggak ikut gitu. Jadi berharap kepada sesuatu yang nggak mungkin gitu. Nah itu bagian yang kemudian measurable juga gitu Mbak Olia. Jadi kalau lihat Edwin Locke menyatakan bahwa harus measurable, nah itu begitu tuh, spesifik, measurable gitu, achievable gitu. Nah itu kira-kira kalau saya tertarik sama ini satu istilah kalau zaman nari dulu atau zaman berpanggung gitu dalam berteater, itu ada yang namanya improvisasi, Ustaz. Tujuannya adalah menghibur. Bagaimana caranya supaya kesalahan yang terjadi itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Karena itu the part of act gitu. Saya pernah lihat ada yang sedang hamil juga Paskibra itu lagi suruh tiba-tiba jatuh satu, terus tiba-tiba dibangunin sama temennya, balik lagi seger lagi karena itu bagian daripada the part of act gitu. Itu bagian yang sebetulnya menjadi improvisasi jadi penting. Betapa kita lihat ada banyak
di panggung itu orang yang terjatuh, orang yang apa, tapi justru itu jadi bagian yang kemudian menjadi tidak apa-apa karena satu sisi manusiawi. Tapi ketika dia mampu dengan profesional, dia tetap menjalankan keprofesionalisme kan. Saya pernah nonton Waiting for Godot-nya eh, eh, apa Mas Didi Macbeth. Petet. Ya. Mas Didi Petet sama waktu itu sama Mas eh, lupa saya pas setelah Priyadi kalau nggak salah, lupa. Terus tiba-tiba ada adegan yang eh, tempat ini dingin sekali. Aku merasa ingin pipis. Itu padahal nggak ada di skrip. Tapi dengan tangkas gitu, dengan tangkas lawan bicara itu kan di bawah apa lampu exit kan ada itu. Kamu ke situ aja dulu gitu. Padahal yang nggak ada di skrip. Tapi itu terjadi karena profesional dan semua orang ketawa karena nyadar bahwa ini sih bukan ini mau pipis beneran gitu kan. Begitu balik Ngasih lagi kode, ngasih kode. ngasih kode. Jadi itu luar biasa kalau bisa improvisasi kayak gitu, Ustaz. Bahasanya Teh, agile ya, Satya. Bisa agile, bisa agile, agile, agile. gitu lebih Ya. ya. Kalau Teh Nadia, bangga Teh ya, Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi mengenai goal ini saya teringat curhatan teman saya sebulan yang lalu. Jadi keluarga mereka itu harmonis. Ya. Nah, punya goal yang baik, mencapai ridho Allah, sholatnya baik, ibadahnya baik. Nah, kemudian si rekan saya ini curhat sama saya. Dia udah punya anak 3, masih kecil-kecil. Ternyata suaminya diam-diam sudah menikah dengan wanita yang lebih tua. Umurnya sekitar 40-an, suaminya itu umur 30. Dia kaget, dia curhat sama saya, dan sebagai teman yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk menyemangati dia, untuk bertahan gitu? Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat gitu. Atau pakai semangat ya gitu ya boleh. Gimana, Ustaz? Oke. Saya ini aja prestasikan dulu. Orang bedanya orang marah sama orang sedih, tahu ya? Iya, Kalau orang sedih itu dirangkul atau dipeluk. dipeluk, Kalau orang marah dirangkul atau dipeluk. dirangkul, diusap-usap. Ini Gimana? saya, menurut saya yang paling penting adalah kita memahami emosinya dulu. Pertama bukan pada titik menyemangati. Kita penting dulu memaknai dulu dia itu lagi marah atau lagi sedih sebenarnya. Oke. Karena salah mengenali emosi, salah akhirnya kita bereaksi nanti gitu. Ya. Menyemangati kamu. Karena kan gini, udah ya sabar ya kan itu enak banget, kalimat itu enak banget tuh ngomong. Sabar lambemu kelepah. Iya, rasa nih gitu kan, rasa nih ya Pak mungkin. Nah Lu ini nggak saya ngerasain sih. iya makanya tadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu emosinya seperti apa. Ini sebenarnya ini emosi yang kayak gimana? Dia itu lagi marah karena suaminya tidak ngomong sama dia, atau dia sedih karena dia tidak diomongin. Ini berbeda loh. Berbeda nih. Saya bilang itu berbeda. Jadi dan itu kadang-kadang itu nyampur antara marah sama sedih nyampur. Jadi ini yang mana yang dominan. Makanya kalau diajak ngobrol dulu biar dia cerita dulu. Ya. Dan nanti akhirnya karena kita sudah sama-sama dewasa ditanya kenapa. Nah, kenapa? Saya bilang kenapa? Kenapa nggak nanti ini dari perspektif satunya dulu dan jangan langsung pada titik kamu bener, dia salah. Nah dulu. Nah ini tadi yang Ustaz Dodi bilang, jangan pada titik akhirnya kita langsung memberikan support bahwa oh iya kamu itu benar, dia salah. Tar dulu, karena mungkin saja karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu gitu. Karena salah ngambil kesimpulan. Betul, seringkali kita tuh cerita pada titik yang menguntungkan kita. Ya. Penyebabnya kita nggak cerita. Nah, ini yang seringkali terjadi. Jadi kalau kita, ya sama dengan tadi loh, sama dengan anak ya. Saya bilang kalau anak itu dia siapa yang ya sebenarnya teori itu dikasih oleh Nabi Ibrahim dalam tanda kutip ya. Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa yang hancurin patung ini? Lah tanyalah yang
itu apa namanya Hmm, pahala yang paling paling gede. gede. Itu buktinya kapaknya di kalungnya, Ya, ya kan? Ini sebenarnya di teorinya di situ apa? Orang itu kadang-kadang akan mencari, wah ini sih. Tapi di situ Nabi Ibrahim ingin memberikan pendidikan. Lu gimana orang dia kan nggak bisa ngomong lah. Gimana ya, sih lu nggak bisa ngomong lu sembah dalam ya, tanda kutip ya tadi gitu ya. ya. Ini ada mungkin konteksnya berbeda, tetapi di sini yang harus hati-hati teh ya dengan dia. Jangan akhirnya kita langsung terjebak pada pembelaan. Hmm. Tapi identifikasi dulu emosinya yang pertama. Kemudian dari situ baru kita tentukan kita mau ngerangkul atau mau meluk. Ya. Betul, kalau orang marah itu cukup dirangkul, nggak perlu dipeluk. Orang malah dipeluk itu tambah tambah dadi gitu loh, karena dikekepin gitu. Orang lagi Ya, pengen dia tambah diginiin. Orang ya, marah itu cukup dirangkul. Dan kadang-kadang bahasa semangat itu bukan bahasa lisan. Seringkali hanya dengan diem di sampingnya, ngerangkul itu sudah menjadi penyemangat bagi dia. ya. Atau cuma Dan sekedar dengerin juga bisa selesai sendiri ya, Zat. betul, kadang-kadang yang dibutuhkan kan hanya teman ngobrol. Ustaz. Ya, kita cuma jadi kuping aja. Nah, nanti kalau memang dan gini, ternyata dia itu cuma butuh itu saja, ternyata habis itu jalan lagi. Nah, ini ya, Kak. Nah, kalau memang benar mau diinginkan, ya dikonfrontir dari sisi Ya, sana. Ini sisi sini, baru kita akan lebih imbang seperti itu. ya. Ustadz, jadi Ya. fase sedih dan marah dia sepertinya sudah lewat gitu. Ketika Nah, dia cerita, dia sudah siap cerita gitu. hmm, hmm, oke. Dia sudah siap cerita pun karena ini orang dewasa ya, berbeda dengan anak ya kita ini. Dewasa itu pun masih tadi dominasinya antara sedih dan marah juga akan berbeda. Kita bisa dengerin. Boleh motong nggak, Zat? Gimana? Bisa kita di describe nggak? Yang kamu Ya, sedihin apa? Kamu marah sama apanya? Bisa digituin nggak? boleh, boleh, boleh. Jadi gini, mungkin pertanyaannya adalah gini, kamu ketika itu terjadi, kamu marah ya? Hmm. Enggak, aku nggak marah. Aku tuh cuma mangkel. Apa bedanya kalau marah sama mangkel sama gitu. Nah, itu kan. Cuma aku itu sedih banget karena nggak diomongin. Nah, Nah, baru clear ya. nah, ini ntar nih. Kamu marah atau kamu sedih? Nah, ini makanya perlu diiniin dulu karena gitu. Ya, Karena sering kali saya bilang kita itu di dalam ketika beremosinya nggak clear, kita akhirnya salah salah apa namanya? identifikasi. Iya, mengidentifikasi keliru akhirnya jadi ke belakangnya jadi masalah. Ya, Begitu. salah kesimpulan. Iya. Iya, saya jadi ingat ada bartender yang dia sotoy banget sama setiap tamunya yang datang. Kalau saya bisa tebak eh, apa? Saya bisa tebak. eh, Kalau saya nggak bisa tebak profesi Anda minum gratis, saya yang bayar setiap tamu. Begitu datang, Anda lawyer. Oh iya benar. Ah, saya benar. Terus gitu, sampai satu kali ketemu sama orang. eh, Jangan bayar kalau saya bisa tebak profesi Anda. Senyum-senyum si orang itu. Ya boleh, silakan. Eh, Anda entrepreneur, bukan. Saya dua kesempatan lagi. Anda kurator, bukan. Waduh, tinggal satu nih. Penasaran dia selama ini bagus banget Terus. nilai. Ya, Jago lah pokoknya. ya. Sampai akhirnya Anda lawyer, bukan katanya. Apaan? Anda itu apa profesinya? Saya logic thinker. Apa itu logic thinker? Jadi saya tuh analis. Jadi saya kalau menganalisa satu begini-begini biasanya saya digaji untuk itu. Contohnya gimana? Oke, Anda punya akuarium di rumah? Punya? Berarti Anda sayang anak. Oh iya bener. Wah luar biasa itu. Udah, ya nggak bayar kan? Tinggal si tamunya tuh. Datang si asistennya si bartender, helpernya. Tadi siapa bos? Kok seru banget? Wah itu keren profesi gue baru nemu tuh katanya. Apa? Dia logic thinker. Logic thinker kayak apa? Ah gini. Lu punya akuarium nggak? Enggak. Ah berarti lu mandul. Itu jadi main potong aja begitu. Jadi aduh ya nggak gitu logikanya gitu. Itu kan kacau banget gitu. Jadi ngambil ngambil kesimpulan pendek banget gitu kacau gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau dengerin teman yang
lagi curcol, lagi curhat, itu memang perlu perlu pendalaman agak panjang supaya kita tahu permasalahan dia di mana, di bagian mananya gitu ya, Ustaz. Betul, betul. Itu yang lebih penting, dan jadi akhirnya tidak pada sikapnya, tapi pada kita tadi. Dan yang lebih penting adalah dia bisa memaknai, ya, Ustaz. Yang hari ini kita ini adalah semua itu pasti ada maknanya. Apa yang terjadi pasti bagaimana kita memaknai itu. Dan Insya nanti Allah. ketika itu bisa diobrolin, walaupun tadi mohon maaf, seringkali kita itu pengen gini, pengen mie instan gitu loh. Masalah datang habis itu selesai, nggak gitu juga gitu, Ya, karena memang ya, ini bab panjang. Saya ya, pikir juga gini, kalau kita dia dari sisi laki-lakinya, prosesnya itu juga panjang. Kenapa dia dalam konteks tadi menikahi? ya, Dari sisi perempuan juga ada sisi panjang nih dalam perjalanan. Kenapa akhirnya suami tidak ngobrol? Nah, ini pun perlu kita dalami, apalagi mereka sudah sekian tahun, dan itu tidak bisa diceritakan dalam waktu hanya 3 menit, 5 menit. ya, Ini begini. Nah, nanti akhirnya apa saya bilang? Ketika sama dengan case nanti, seringkali mohon maaf, mungkin agak beda konteks ya, tapi seringkali adalah kejadian ketika suami istri lagi marahan, cerita sama anak, hmm. ayahmu lo begini-begini, kan Nah, akhirnya ketika marah, yang muncul tuh sisi-sisi negatifnya tadi, oke. sisi negatif. Sama dengan tadi, sisi-sisi negatifnya yang muncul karena tadi emosinya lagi naik. Padahal ketika dicek di check and balancing tadi, ternyata ada titik-titik yang oh ininya di sini, kenapa dia di sini? Cuma tadi kita sebagai manusia emang ada yang mau disalahin. Ya. Nah, seringkali karena kita nggak mau disalahin, bab itu di skip. Ya. Nah, ini Nggak yang ada yang cerita bahwa saya salah sih gitu ya. Nggak ada yang mulai dengan itu ya. ya, ada, tapi kata sihnya itu, kata sih tadi menjadi penekanan. Nah, aku tahu kok aku salah sebenarnya. Nah, Ya, tapi aku tahu itu di iniin gitu loh. ya, Tapi dia lebih ini. Nah, akhirnya tetap nah, sononya lebih. ya, ya. Kalau dalam psikologi modernnya siapa Douglas McGregor itu Ya, manusia X katanya. ya betul, Ustaz. Dokter Eka, monggo Dokter Eka, silakan dok. Iya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, wabarakatuh. saya off cam sambil ngerjain prakaryanya Mimah Monggo, nih. silakan. Iya, ini udah cuma mau menyemangati aja teman-teman, kebanyakan teman-teman Solihah di sini yang mungkin dengan masalah-masalahnya masing-masing. Saya tuh pernah dikasih tahu deh sama Bu Safitri bahwa Ya, kalau perempuan itu secara psikologis itu adalah makhluk yang adaptif gitu. Jadi yang sangat adaptif. Jadi makanya mungkin misalnya seorang single mom dia bisa bertahan untuk mengasuh anak-anaknya dengan segala permasalahannya gitu. Karena memang perempuan itu sama Allah dibekali kemampuan adaptif tadi. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya saya juga lagi mentarbiyah diri saya sendiri untuk meyakini bahwa oh ternyata takdir yang kita dapat hari ini itu adalah ya bagian rezeki kita ya dan yang terbaik buat kita gitu. Jadi kayak misalnya tadi uh, ibu mendesak saya untuk segera menikah sedangkan belum ada calonnya, mungkin anggap aja itu kayak doa gitu, ya Allah aku yakin ibuku berbicara seperti itu karena beliau yakin gitu engkau akan memberikan jodoh buatku dalam waktu dekat gitu. Jadi ya. Terus Dirubah jadi afirmasi ya dok. iya, jadi Ya, kita bisa kok jadi merubah itu ya mungkin justru inilah jalannya gitu. Justru oke. dilalah kalau orang Jawa bilang. Ya, Karena jalanan ini itu bisa tercapai gitu deh. Ya, dan keyakinan. Nah, kalau yang support tadi memang perempuan itu sungguh butuh support dari perempuan lainnya juga gitu. Jadi kadang-kadang ini pengalaman saya sendiri, kadang kalau kita perempuan cerita bahkan sama praktisi atau yang lawan jenis kadang dokter nggak ngerti sih gitu misalnya. Nah, jadi memang support dari teman sesama perempuan atau ustazah mungkin sama-sama perempuan itu lebih terasa karena dia juga mengalami kok yang aku jalani misalnya. Dia juga seorang perempuan. Nah, mungkin
kalau bentuk supportnya itu kita bisa tanya juga, kamu butuhnya apa, atau ya dengerin, dan terus kalau kamu butuh apa, kamu kabarin, insya Allah aku bantu sebisa aku gitu. Jadi dan memberikan ruang tempat kita ini untuk lebih berpikir dan mengenali lagi kayak yang tadi Ude sama Ustadz Ruli bilang. Dia fasenya gimana, dia butuhnya apa, dia maunya gimana, dan yang lain-lain. Itu sih Ude. Baik. Masya Allah, luar biasa. Dan nggak berasa udah 9:30 nih Zat kita ngobrol. Ini Oh ya, kesian Insya yang Allah. Indonesia Timur ini. Kesian yang di Wita sama di WIT nih. Mohon maaf ini, nggak berasa. Tapi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membantu meresume. Dapat apa dari kajian malam ini, Sekolah Ayah Bunda dapat esensi pelajaran apa. Boleh di-share di grup. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimak lagi video ini dari rekamannya nanti, dan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua insya Allah nanti. Kita sudahi atau mau ada tambahan closing statement dari Antum, Ustaz? Ya, saya cuma mengingatkan tadi bahwa pembahasan yang sebenarnya, mohon maaf saya bilang, tidak menarik. Kalau dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kita disuruh membongkar apa yang menjadi, kadang-kadang menjadi keyakinan kita. Hari ini perjalanan kita, ada yang Sedemikian jauh. sudah sedemikian jauh, ada juga yang ini, ada yang sudah pada titik, ya wes lah, yang penting jalan. Tapi ternyata bahwa innamal a'malu binniyat. Ya. Semua itu tergantung pada niatnya. Semua tergantung pada tujuannya. Hari ini kita bukan hanya melangkah, asal-asal melangkah, tapi kita memang karena kita punya tujuan yang kita target, kita capai. Mau bentuknya apapun silahkan. Saya bilang ini kita tidak pada titiknya, tetapi kembali lagi bahwa sudahkah rumah-rumah tangga kita sudah ada tujuannya? Sudahkah secara pribadi kita punya tujuan? Sudahkah kita punya tujuan dalam mendidik anak-anak kita? Semuanya kita perlu membongkar lagi, tidak perlu dijawab di sini. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah fondasi dasar dalam sebuah perjalanan. Bahwa tujuan itu lebih penting dari sebuah perjalanan. Inti dari sebuah perjalanan adalah tujuan. Jadi jangan sampai akhirnya kita melupakan tujuan, tapi kita sibuk hanya mikirin perjalanannya. Umroh itu yang penting bukan kita belanjanya atau kita nyiapin ini itunya, bukan, tapi sebenarnya esensinya umroh itu mau ngapain. Sama dengan sholat, jangan sampai kita salah hanya fokus pada perjalanannya, tapi kita lupa menetapkan tujuan dari sebuah perjalanan itu. Mungkin itu sih. Baik, sama kayak mungkin teman-teman ngaji ini sekedar menghabiskan waktu daripada nganggur, mending ngaji gitu ya. Atau memang ingin memetik sebuah pembelajaran tentang bahwa kita sejatinya adalah orang-orang yang diharapkan bisa melakukan dengan kegembiraan, melakukan perbaikan terhadap perombakan tujuan, sehingga betul-betul kalibrasi tujuan itu menjadi lebih bermakna ketika disadari bahwa iya kayaknya kita udah lama nggak ngobrol ya Mas misalnya, atau Dek kayaknya kita mesti refreshing atau apalah gitu yang membuat kira-kira keluarga itu menjadi bagian yang luar biasa. Atau dan ini sekali lagi kita tidak bicara tentang template ya. Setiap orang pasti punya kronika sendiri, dan setiap kita pasti punya permasalahannya sendiri. Dan kalau kita melihat beberapa nabi itu dengan persoalan yang bermacam-macam, Nabi Sulaiman dengan kemampuan yang sangat luar biasanya ternyata matinya nggak ketahuan, nggak ada yang ngurus gitu. Padahal kekayaannya luar biasa gitu ya. Ada Nabi Yusuf yang diceritakan oleh Allah SWT sangat banyak dalam Al-Quran, dan bahkan lebih banyak dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih banyak di hadis gitu ya, permasalahan beliau. Tapi ini bagian yang kemudian membuat kita sebagai bagian yang insya Allah
membuat kita jadi makin tangguh, makin cinta sama Allah SWT, makin rindu sama Rasulullah SAW, makin menyempurnakan esensi kenapa kita harus menjalankan hidup ini sehingga semuanya lebih bermakna. Untuk itu sekolah ayah bunda ingin bersamai Bapak Ibu, sehingga setelah sekolah ayah bunda ini nanti akan ada institut suami istri ini. Jadi levelnya lebih tinggi lagi. Kayak turun mari jadi masalah ya. Ini aja belum kelar, masih mau naik ke level yang lebih tinggi lagi. KCI gitu ya. Ini dulu aja. Mudah-mudahan doanya Teh Dina, mudah-mudahan perjalanan ini bukan sekedar pelarian, tapi supaya nanti sampai di tujuan akhir yang Allah ridha dan Allah senantiasa perkuat kita semua, Allah rahmati dengan inayah dan iradahnya sehingga kita bisa istiqomah menjalankan kegiatan kita ini sampai husnul khotimah. Dan kita semua reuni lagi bersama dengan keluarga kita di surga. Dan insya Allah bersama pemimpin yang baru nanti insya Allah. Salam perubahan. Kita tutup sebentar, ada pertanyaan rupanya nih. Bu Nike. Biar nggak jenuh dan awet pernikahan resepnya apa dan mesti gimana, saya udah 27 tahun. Ada rasa jenuh. LDR malah kurang komunikasi. Nah, itu. Insya Allah nanti kita bahas di live aspek di pekan yang depan ya. Ini relate banget sama live aspek yang ada di kegiatan kita di pekan depan. Insya Allah Sabtu depan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju kepada Allah SWT, Allah ridha dan Allah memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan semuanya dengan kebaikan yang versinya Allah, bukan versi kita, sehingga kita betul-betul bisa menerima ini semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Saya Dodi Aljambari, Ustaz Rulinata, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.